Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di eh, video kali ini. Aku mau sedikit sharing tentang kehamilanku, kehamilan keduaku. Ini udah masuk usia trimester 3. Doain teman-teman ya semuanya ya, supaya persalinan dilancarkan, karena hamil dan melahirkan di era pandemi ini benar-benar butuh effort yang luar biasa lah, karena kita tahu ruang gerak semua serba terbatas. Ya pokoknya kita kayak ditarik dari dunia luar lah untuk merasakan pandemi ini. Mudah-mudahan cepat berlalu kayak gitu. Nah, oke, kita lupakan cerita yang tadi. Aku mau sharing kenapa aku bisa pilih BWCC, Bintar Women and Children Clinic, sebagai tempat aku periksa kehamilan, dan insya Allah juga mudah-mudahan berjodoh aku bisa melahirkan di situ, karena rencananya memang aku pengen melahirkan secara normal dan mencari dokter yang memang pro normal, karena kehamilan pertamaku juga aku normal, walaupun dengan beberapa cerita dan drama-drama yang menurutku lumayan juga ya perjuangan seorang ibu. Oh, seperti ini rasanya perjuangan seorang ibu. Nah, aku mau cerita dari kehamilan anak pertama. Kehamilan anak pertama aku periksa itu di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang. Walaupun aku domisili di Jakarta Selatan, tapi domisiliku Jakarta Selatan itu perbatasan dengan Tangerang. Jadinya udah biasa lah Jakarta Tangerang. Nah, salah satu rumah sakit swasta di situ. Nah, aku milih dokter di situ pun nggak langsung nggak langsung pas aku tahu hamil aku langsung klop, tapi aku milih dokter di situ pun setelah 2 kali aku pindah tempat. Pertama juga di rumah sakit swasta, tapi khusus ibu dan anak. Kedua juga rumah sakit swasta, tapi swasta umum. Dan yang ketiga, ini rumah sakit swasta, tapi juga umum, bukan khusus ibu dan anak. Untuk pemilihan dokternya aku random, tapi yang pasti yang pertama suami minta milihnya dokternya wajib perempuan, gak boleh laki-laki. Oke, gak apa-apa. Akhirnya ketemulah dengan dokter, namanya dokter Arum. Nah, setelah pencarian di beberapa, setelah cari dokter yang cocok, ketemu sama dokter Arum. Dokternya masih muda, energik, ramah, pokoknya enak lah, aku cocok sama dia. Suami juga waktu pas pertama kali periksa langsung cocok sama si dokter Arum ini. Pokoknya kehamilan berjalan biasa, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, sampai akhirnya waktunya mau melahirkan. Usia kandunganku itu dari HPL aku lahir cuma maju 1 hari. Kayak contohnya harusnya lahiran waktu itu HPL tanggal 12, tapi aku lahiran tanggal 11, jadi cuma maju 1 hari. Dari cuti kerjaan untungnya aku nggak mepet, nggak ada jauh-jauh hari, tapi 1 minggu sebelum HPL melahirkan baru aku mengajukan cuti. Nah, di situ pada saat mau melahirkan ada drama yang HB ku rendah, tapi gula darahku tinggi dan tensiku tinggi. Nah, karena kan sebelum melahirkan itu kan ada beberapa tes cek lab. Emang pada saat hamil juga ada beberapa tes cek lab, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Tapi emang pada saat melahirkan lebih intens, karena memang itu HB ku rendah. Jadi suami dan dokter pun menganjurkan, ayo diturunin dulu tekanan darahnya, supaya HB-nya juga bisa normal. Dan pada saat aku tes urin, ternyata di dalam urinku itu ada protein positif 2. Aku juga nggak ngerti sih itu maksudnya apa. Katanya kalau udah proteinnya positif 3 itu namanya preeklamsia. Kalian bisa cari di Google, teman-teman cari di Google. Itu katanya wajib sesar. Tapi di situ dokternya itu ngusahain, ayo turunin tekanan darahnya supaya bisa lahiran normal. Oke. Pada saat waktunya melahirkan, aku ngerasain mules itu pagi, abis jalan pagi. Itu di hari Sabtu kalau nggak salah. Ya, Sabtu. Sampai sorenya bisa sesar baru ke rumah sakit. Di CTG hasilnya masih bukan 2. Akhirnya nggak dianjurin untuk pulang.
masih pantau CTG sambil cek lab lagi, ternyata masih sama hasilnya. HB ku masih rendah, tekanan darahku masih tinggi, gula darah juga tinggi. Dari situ suami juga udah bingung. Ini kan berarti udah waktu yang melahirkan kan, udah pembukaan 2. Tapi tekanan darahnya masih tinggi. Akhirnya dia muter-muter cari di sekitar situ jus belimbing tapi tanpa gula. Akhirnya dapet, dan sebelum melahirkan itu aku udah sempet bekal timun, telur rebus sama teh manis, tapi kepake sih. Akhirnya sampai itu di jusnya diminum, aku lupa berapa gelasnya, yang jelas suamiku benar-benar, aku salut banget sama usahanya, usahain supaya tekanan darahku tuh yang tinggi itu bisa turun supaya bisa lahiran normal. Karena kita tahu pengennya kita usaha dulu yang normal dulu ya, baru misalnya kalau emang udah ternyata Allah ngasih rencana lain harus sesar ya udah. Tapi ternyata alhamdulillah bisa normal. Akhirnya setelah darah aku tekanan darah aku tuh sempat di atas 150, dan HB ku itu HB orang hamil itu 10 itu udah termasuk rendah, dan HB aku kalau nggak salah waktu lahiran antara 7 atau 8 deh, itu tuh baru rendah. Dan yang aku rasain tuh bener pusing banget, pusing. Tapi aku juga mikirin, aku juga harus lahiran, aku juga harus punya tenaga, kayak gitu. Jadi aku makan telur, waktu itu makan timun juga buat nurunin tensi sih, kayak gitu. Akhirnya udah agak turun, tapi yang jadi kendala adalah pembukaannya nggak naik-naik, masih stuck di 2 sampai malam. Akhirnya setelah tensi turun, pembukaan nggak naik-naik, hasil CTG-nya juga dedenya makin aktif. Akhirnya aku diinduksi, dokter memutuskan untuk induksi. Oke, kita induksi ya, sampai kita cek air ketuban. Ternyata air ketuban juga udah nggak bagus karena 39 minggu lebih, hampir 40 minggu. Akhirnya aku induksi di sekitaran jam, aku lupa jam 8 atau jam 9 lah, jam segitu. Nah, untuk induksi, aku induksinya induksi infus, masukin induksi infus, tapi aku nggak tahu habis berapa infusan. Untuk induksi aku nggak ngerasain sakit yang berarti kayak cerita orang-orang katanya induksi itu sakit banget, lebih sakit, sakitnya berkali-kali lipat dibandingkan kontraksi biasa. Aku ngerasain biasa aja loh, serius. Mungkin aku percaya kalau respon tubuh manusia setiap orang untuk toleransi rasa sakit itu beda-beda, dan aku percaya itu karena pada saat induksi aku ngerasain kayak kontraksi biasa aja, kayak ngerasain nggak diinduksi, jadi kayak biasa aja. Pembukaannya emang naik, step by stepnya naik. Tapi yang bikin aku klenger setengah mati adalah karena pada saat aku induksi sampai pembukaan 7 itu ketubanku tuh nggak pecah-pecah. Akhirnya pada saat pembukaan 7 itu tengah malam ya, karena aku kan induksinya malam tuh, pembukaan 7 akhirnya ketubanku dipecahin. Di situ aku baru ngerasain sakitnya minta ampun, rasanya kayak mati tapi nggak mati ya. Pokoknya di situ lo ngerasain ini namanya perjuangan ibu melahirkan. Nah, sampai akhirnya pembukaan 7 ketuban dipecahin, itu naiknya lebih cepat sampai ke pembukaan lengkap, tapi sakitnya luar biasa, Masya Allah. Sampai akhirnya pembukaan lengkap dan melahirkan, alhamdulillah bisa secara normal. Dan yang aku rasain sakitnya melahirkan sama sakitnya induksi pada saat ketuban dipecahin ya, itu lebih sakitnya induksi pada saat ketuban dipecahin dibandingkan melahirkan. Jadi rasanya sakit saat proses melahirkan, semua proses aku dijahit. Jadi aku melahirkan normal, dijahit karena ada sobek perineum juga, dan aku vakum karena aku sempat dikasih oksigen, aku nggak kuat. Udah dikasih oksigen masih nggak kuat, ngeden juga. Akhirnya dokter mutusin untuk vakum. Akhirnya aku vakum. Jadi kalian tahu lah ceritanya,
drama melahirkan anak pertama itu seperti apa. Yang pasti ada rasa kayak mustahil kalau aku ngebilang nggak trauma, kayak mustahil ya, tapi tetap rasa bersyukur aja akhirnya bisa melahirkan secara normal gitu ya. Ya udah, akhirnya dibantu alat vakum, keluarlah anak laki-lakiku yang pertama, langsung IMD sambil jahit. Ya udah, ya let it flow aja gitu. Nggak kayak seperti orang yang ceritakan yang sakitnya induksi, aduh bener-bener. Tapi kalau buat aku lebih sakit di induksi pada saat ketubanku dipecahin, dan itu di pembukaan 7. Jadi dari pembukaan 2 ke 7 sebelum ketuban dipecahin, aku nggak ngerasain sakitnya biasa aja. Aku ngerasain sakit biasa aja yang masih bisa, ya pokoknya masih bisa makan, masih bisa ngobrol, tahu-tahu. Tapi pada saat di pembukaan 7 ketubanku dipecahin, bener-bener deh, kalau orang bilang pengennya dilus-lus, dipijit, aku nggak mau yang namanya badan aku dipegang, karena badan aku bener-bener sakit banget kayak gitu. Nah, setelah itu ternyata setelah aku melahirkan, setelah IMD, bayiku diambil, dibersihin dan bla 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 bla, ternyata hasil dari kontraksiku nggak bagus. Aku udah pendarahan. Jadi dari yang darahnya aku tinggi dari 150 lebih, setelah melahirkan darahku drop itu di 70 persekian. Jadi setelah aku melahirkan, aku pendarahan. Jadi makanya kalau dokter itu kan yang khawatir kalau tekanan darah ibu hamil tinggi itu takutnya resikonya pendarahan setelah melahirkan, dan ternyata benar, aku merasakan itu. Kontraksiku nggak bagus dan aku pendarahan sampai sore. Itu aku ngerasain pendarahan yang aku keluar darah yang ser sampai akhirnya aku harus transfusi darah 2 kantong darah. Jadi di situ badan aku juga bengkak-bengkak, jari bengkak-bengkak, sampai alat infus pun perawatnya nyarinya susah, nyari buat alat infusnya kan mampet. Terus sama untuk ngambil hasil cek lab lagi, itu tuh bener-bener jari aku tuh disuntikin satu-satu buat ambil sampel darahnya. Jadinya ya seperti itulah perjuangan setelah melahirkan. Akhirnya malamnya itu sampai sore aku masih di ruang bersalin, masih di ruang tindakan sambil nunggu 2 kantong darah itu datang. Setelah kantong darah itu datang, baru aku masuk ke ruang rawat inap untuk transfusi darah langsung 2 kantong. Jadi nggak satu kantong, tapi setelah 1 kantong habis langsung masuk 1 kantong. Dan di situ badan aku yang langsung pada saat setelah melahirkan sih aku udah yang aduh, bisa bertahan gak ya, maksudnya aku pribadi gitu, bisa bertahan gak ya, mau dititipin anak sama siapa. Tapi aku fight sendiri, aku mau ngucapin kata-kata ke suami aku nyerah atau apa enggak. Aku simpan dalam hati sendiri karena aku harus fight buat anak aku. Seperti itu. Jadi pada saat transfusi darah, ya udah aku ikutin prosedurnya, transfusi darah 2 kantong. Terus udah gitu, setelah selesai transfusi darah, aku pengen pup. Kalian bayangin, abis lahiran normal, dijahit, divakum, pengen pup lagi. Aku ngerasain jahitannya aja kayaknya masih nyer-nyeran gitu. Tapi ternyata dari hasil aku pup itu, darah yang ngegumpal, yang kontraksinya nggak bagus itu keluar bersih. Jadi mungkin efek dari badan kali ya, dari badan untuk bikin perut mules, sekalian ngeluarin kotoran dan sekalian ngeluarin sisa-sisa kontraksi atau pendarahan yang nggak bagus itu. Jadi aku ngerasa aku benar-benar kumpulan darahnya itu gede banget. Udah bukan, maaf ya, ini bukan ngomong jorok atau ngomong yang gimana-gimana, tapi ya begitulah keluar.
Tapi setelah transfusi darah alhamdulillah badan aku seger. Di situ aku dibus teh manis panas karena buat tenaga. Teh manis telur, madu yang aku ingat. Terus apa lagi ya, karena itu supaya badan aku cepet recovery-nya. Dan aku salut banget nih sama suamiku, sama ibuku yang mereka tuh benar-benar support system banget lah pada saat aku melahirkan. Nah, untuk melahirkan di era pandemi ini aku nggak tahu nih, karena pasti cuma bakal didampingin sama suami doang, karena pendamping itu hanya boleh satu, dan itu juga kan wajib tes PCR juga. Jadi support systemku berkurang satu, ibuku, karena nggak bisa nemenin dan pastikan jagain anak yang pertama juga di rumah. Jadi mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan di luar sana tetap kuat, tetap sabar, punya kekuatan, karena melahirkan di era pandemi ini pasti butuh usaha yang kuat. Selain itu juga mudah-mudahan suaminya sehat, bisa ngedampingin kita selama melahirkan, karena aku tahu suamiku itu dia takut banget ngeliat darah. Tapi pada saat aku melahirkan dan aku merasa ngerasain pendarahan, dia bisa berdiri kuat, tegar di samping aku sambil ngeliat proses pendarahan aku yang ngalir gitu. Kayak kata suamiku, kayak darah aku tuh dibuang gitu aja keluar lewat vagina setelah melahirkan gitu. Jadinya ya itulah, dia juga belajar jadinya. Mungkin dia jadi tahu perjuangan seorang ibu istrinya itu melahirkan buah hatinya itu seperti apa. Pokoknya aku terima kasih banget lah buat suamiku, buat ibuku. Oke, ceritanya jadi panjang begini dan agak berantakan ceritanya, berantakan. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya yang mau melahirkan, hasil PCR-nya negatif, juga yang mau melahirkan normal, bisa dipermudah, diperlancar semuanya, nggak ada penyulit atau nggak ada drama-drama. Dan aku pun berharap di kehamilan kedua ini nanti melahirkan dilancarkan semuanya, nggak ada drama-drama seperti kehamilan pertama. Meskipun ada sedikit trauma, tapi mudah-mudahan bisa diminimalisir karena bisa dijadikan sebagai pengalaman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum, dah.